mulai dari Bang Masinton ya, karena surat dari Denny ini ditujukan ke Bu Mega. Jangan kaget dulu, Bang. Jadi, Bang Masinton, Denny minta Bu Mega menghentikan siasat penundaan pemilu dan gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang masih serius dikerjakan sekelompok pihak katanya. Apa jawaban dari PD Perjuangan atas surat Denny ini? Ya, pertama menyampaikan terima kasih sama Bung Denny ya atas pengakuan jujur beliau terhadap Bu Megawati sebagai figur atau tokoh bangsa yang konsisten mengawal agenda reformasi dan demokrasi kita, terlepas apapun itu gitu. Jadi itu kan bentuk pengakuan jujur, tulus dari Bung Denny kepada Bu Mega. Nah, meskipun kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau menurut saya masih sumir gitu dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang kuat di mana tuh agenda penundaan pemilunya gitu ya. Sementara indikasinya apa pemilu itu bisa ditunda gitu ya? Iya. Nah, di situ kan tidak dijelaskan secara detail apa bukti-buktinya gitu ya. Sementara pemerintah dan DPR itu sudah sepakat ya agenda pemilu dan pilpres secara serentak itu diagendakan tanggal 14 Februari 2024 nanti dan seluruh proses tahapan itu sedang berjalan. Nah gitu. Nah artinya seluruh proses tahapan menuju pemilu yang sedang berjalan ini tidak mudah. Kemudian minta untuk menunda apa segala macam. Berarti sampai saat ini PD Perjuangan tidak melihat ada indikasi bahwa pemilu akan ditunda? Tidak. Ya? Kami tidak melihat sama Makanya sekali bingung ada. Sebetulnya sumber dari Denny Indrayani dari mana begitu ya? Makanya saya katakan sumir dan juga nggak ada bukti yang kuat menopang tudingan-tudingannya tadi itu. Sekarang sudah ada Bang Razif di sini. Bang Razif ini kuasa hukum dari Denny Indrayana. Kita ingin tanya, masih sumir katanya. Apa sebetulnya bukti yang dimiliki Denny Indrayana sehingga mengatakan bahwa ada indikasi pemilu bakal ditunda? Oke, makasih Mbak Zilvi. Saya sebelum bicara soal isu penundaan pemilunya, saya ingin mengingatkan. Sebelumnya Profesor Denny pernah menulis mengenai cawe-cawe presiden. Larangan untuk cawe-cawe presiden. Saat itu ketika dilontarkan di media, hampir seluruh pihak pendukung Pak Presiden juga mengatakan bahwa itu hanya analisa kosong, analisa tanpa dasar dan lain sebagainya. Padahal analisa itu sangat mudah dilakukan dengan kita melihat tindakan Presiden saat ini. Sebagaimanapun itu dibantah, ternyata Presiden sendiri yang mengakui bahwa ya dia akan cawe-cawe. Meskipun ditambah frasa berikutnya, ini untuk kepentingan bangsa. Itu yang pertama. Jadi artinya analisa yang disampaikan oleh Profesor Denny tidak bisa lagi dianggap analisa remeh, sumir dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penundaan pemilu. Undang-undang pemilu itu mengatur indikasi-indikasi pemilu itu dapat ditunda. Ada 4 alasan. Yang pertama adanya kerusuhan, yang kedua adanya gangguan keamanan, yang ketiga adanya bencana alam. Nah, yang keempat ini yang bahaya adalah gangguan lain yang dapat menyebabkan tidak dapat diselenggarakannya seluruh atau sebagian tahapan pemilu. Definisi ini masih sangat multitafsir dan kami melihat gugatan mengenai sistem proporsional terbuka saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk menunda pemilu. Bagaimana caranya? Tentu partai politik memiliki hitung-hitungan politiknya masing-masing sehingga ada 8 fraksi yang menolak. 8 fraksi DPR yang menolak. Ketika Mahkamah Konstitusi secara tiba-tiba mengubah sistem yang tadinya proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja. KPU sebagai pelaksana, keputusannya berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, kalau berubah menjadi proporsional tertutup, KPU itu harus mengubah peraturan-peraturan teknisnya. Ketika mengubah peraturan teknis, KPU tidak bisa mengubah begitu saja. Undang-undang pemilu mengamanahkan ada apa? Ada konsultasi ke DPR. Wajib konsultasi ke DPR. Bayangkan, Mahkamah Konstitusi meminta proporsional tertutup secara konstitusional, tapi DPR sebagai pihak yang dikonsultasikan, mereka menolak 8 fraksi ini. Artinya akan terjadi deadlock. Dan ini bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu masuk dari klaster yang tadi saya sampaikan. Gangguan lain yang menyebabkan tahapan pemilu tidak dapat dilakukan. Jadi penundaan pemilu ini seperti api dalam sekam yang kami lihat. Wacananya sudah dimatikan begitu, tapi di dalam itu masih ada pihak yang bergerak untuk menunda pemilu. Baik, saya ingin tanya dulu sebelum ke DPR ini ke Mas Waldo. Mas Waldo, menanggapi penundaan pemilu, tadi kan dikatakan ya bahwa ini tergantung pemerintah dengan DPR apakah akan deadlock setelah itu. Kalau dari Istana, apakah berani menjamin bahwa pelaksanaan pemilu akan tetap berlangsung 14 Februari 2024? Ya, saya pengen komentarin Mas Rajif dulu tadi ya, karena asumsi yang digunakan, argumen yang digunakan itu pakai kalau. Jadi ini if ya, pengandaian gitu.
Dan memang di tahun-tahun politik seperti sekarang, analisis bisa kemana-mana. Saya ngomong ketika Presiden cawe-cawe bicara, banyaklah telaahan-telaahan. Tapi telaahan Pak Denny, Haji Denny ini yang paling luar biasa menurut saya gitu ya. Agak berbeda nih arahnya nih gitu kan. Karena jangan kita melihat cawe-cawe itu dipotong, Mbak Sylvia, tapi dalam satu tarikan nafas. Dan saya kira kita tahu banget gitu bahwa dari portofolio Pak Jokowi sebelumnya ada beberapa kali. Dan di pertemuan itu loh ya, konteksnya dibilang, saya ini udah 5 kali ikut pemilu, saya menang. Saya tahu banget gimana caranya untuk peraturan, alasan dan sebagainya. Itu konteksnya kala itu. Jadi jangan dipotong dan jangan diputus dan jangan tiba-tiba di swing gitu loh kemana-mana larinya. Tapi ya nggak masalah. Toh ini kebebasan berekspresi. Kita menghargai kebebasan orang menyampaikan pendapat. Nah di situ Pak Jokowi juga bilang, ketika ada pemilu terjadi, kan objeknya pemilu. Nah ketika bicara pemilu, objeknya pemilu dan itu terjadi, Presiden udah berkali-kali juga mengatakan bahwa kita akan siap-siap untuk pemilu dan sebagainya. Dan proses sedang berjalan. Jadi dan dalam hal ini udah lama banget sih Mbak Sylvia nggak ngomongin ginian loh. Iya. Ini belum masuk ke pertanyaan saya ya. Ini mengomentari dulu yang cawe-cawe ya. Maksud saya ini isunya udah lama banget kan. Dan udah sempat drop gitu terus naik lagi, drop naik lagi. Saya kadang-kadang tuh udah punya template untuk jawaban semua isu karena berulang-ulang terus gitu loh. Khusus soal cawe-cawe tadi Mas Faldo menganggap bahwa pernyataan presiden itu tidak dilihat secara utuh tapi terpotong-potong. Tapi Bang Razif melihatnya seperti apa? Apakah memang betul pernyataan presiden itu seperti kata Mas Faldo harusnya bisa dibaca satu tarikan nafas, jangan dipotong-potong? Dan konteksnya kala itu juga dijelaskan. Ya, kalau menurut saya yang disampaikan itu ini kan hanya memarinasi dengan bumbu-bumbu positif ya. Menyatakan bahwa cawe-cawenya untuk kepentingan bangsa, Pak Jokowi sudah sangat mengerti bagaimana pemilu, sudah ikut 5 tahun, bagaimana mengerti peraturannya dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dianalisa oleh Profesor Denny, dia kan melihat gejala-gejala faktual yang ada. Bagaimana presiden seharusnya bertindak netral, independen, tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi tetap dimaknai, ini cawe-cawe dalam artian yang positif. Bagaimana ini bisa dimaknai sebagai cawe-cawe dalam artian yang positif ketika kita lihat Nasdem misalnya, mendukung salah satu capres, tapi langsung tidak diajak untuk dalam pertemuan rapat koalisi. Padahal kan Nasdem masih memiliki menteri-menterinya di kabinet. Artinya apa? Artinya ada pengorbanan yang dilakukan oleh presiden untuk tidak memaksimalkan kinerja-kinerja orang yang dia sudah tunjuk nih, untuk buat negara begitu kan, tapi ditinggalkan hanya dengan alasan ya karena yang bersangkutan memilih capres yang berbeda. Meskipun Mas Faldo tadi mengatakan ini kan baru baru jika, tapi menurut Anda karena sudah ada presiden sebelumnya, sudah ada contoh sebelumnya bagaimana Presiden Jokowi, langkah-langkah Presiden Jokowi, itu yang bisa menjadi dasar analisa bahwa sistem pemilu kalau berubah menjadi tertutup itu akan kemungkinan bisa menyebabkan pemilu tertunda. Jadi pertanyaan saya balik lagi nih Mas Faldo, berani jamin nggak pemerintah kalau pemilu akan tetap 14 Februari 2024? Komitmennya kan jelas, tunduk kepada konstitusi. Ya, itu sebenarnya sih kalau misalnya orang politik pasti bisa tanya, Bang Masinton ada tanda-tanda nggak di DPR? Ada tanda-tanda nggak di Senayan? Karena kan akan terjadi perubahan undang-undang. Mungkin tanya Pak Nasir Jamil juga, tanya Pak Didik juga yang punya fraksi di DPR. Kalau sikap pemerintah sampai saat ini? Lah kita kan tahu bahwa kita semua konsisten. Berkali-kali Pak Jokowi bilang, dituduh lagi, ya kita jawab lagi. Dituduh lagi, kita jawab lagi. Oke, kita tanya ke DPR sekarang. Jadi ada tanda-tanda atau tidak Bang Nasir? Kalau pemilu bisa tapi sebelum sampai ke situ, kita butuh memang sosok Denny ini. Kenapa saya katakan? Jadi selama ini kan whistleblower itu hanya penegakan hukum ya. Dalam demokrasi kita membutuhkan whistleblower. Dan sekelas Profesor Denny misalnya, apakah peluitnya itu suaranya sumbang atau tidak, itu kan reputasi dia juga, begitu kan. Artinya kalau dia meniup peluit lalu suaranya sumbang, itu akan berdampak ya terhadap kredibilitas dia, begitu. Menurut Bang Nasir suaranya sumbang atau merdu? Ya ini kan menurut saya begini ya, karena dalam pandangan saya bisa jadi juga ya dengan sejumlah misalnya peristiwa politik yang hariannya ada di depan mata kita. Jadi tidak mungkin tidak juga meskipun memang tidak mungkin tidak. Jadi ada kemungkinan apa yang dikatakan Denny benar begitu ya? Ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi dan juga bisa tidak jadi. Nah karena itu kan lihat situasi. Jadi ini bukan memprovokasi sebenarnya, tapi kalau kita lihat runut ke belakang gitu ya. Nah walaupun tadi dikatakan bahwa memang sudah drop ya, sudah turun. Ya turun naik itu kan tergantung kesempatan aja sebenarnya. Berarti Bang Nasir setuju tidak ada indikasi bahwa pemilu bisa tertunda? Boleh jadi seperti itu, tapi tentu saja ini sebuah malapetaka dalam demokrasi kita. Indikasinya apa? Ya misalnya ada keinginan untuk membegal.
Demokrat ya, meskipun nanti itu berdampak terhadap pencalonan Anies Baswedan, ya, belum lagi misalnya hal-hal lain gitu ya. Nah karena itu memang berisiko. Jadi memang saya pikir presiden dan orang-orang sekitarnya juga sedang memikirkan bahwa sangat beresiko kalau dia berani ya atau melakukan seperti yang dipeluitkan oleh Bung Denny Indrayani itu.